adab makan. Nah, Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa. Yang pertama hanya makan yang halal, tidak sekedar halal tapi toyib. Toyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya ya harus kamu singkirkan. Tapi ada halal tapi tidak toyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar, tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil terus. Begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang, wah ini saya pengen makan siang, tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan. Wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang, Pak. Ya dalilnya ndak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar. Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 ndak makan apa-apa yo lapar memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja ya masih kenyang ya jangan makan, wong belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh. Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah punya lambung. Berdoa sebelum sesudah, makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Ini kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah enggak, dia terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas. Ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin gitu kan, biar dingin ini kopinya apa gitu. Enggak, kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh iya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab. Lanjut. Ini adab bersahabat khas Rasulullah. Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau yang pertama suka silaturahim. Suka mengunjungi. Bahkan pada musuh sekali. Jadi tentu saja mengunjungi dengan senyum. Kemudian tidak menunjukkan sikap menghina. Sikap loh ya. Bahkan bukan kata-kata. Kalau kata-kata jelas nggak boleh. Bahkan sikap saja. Ya macam-macam. Sikap yang menghina sahabat itu ya macam-macam. Mungkin kalian tidak terasa. Misalnya di warung berdua, temenmu sedang akhir bulan, jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal.
Kamu uangmu masih banyak. Wah, kamu makannya mewah sekali. Nanti duduknya jejer. Dan dengan santainya kamu menikmati makananmu, dia cuma ngelirik sambil makan hanya tahu satu tadi. Nah, ini kan adab sebenarnya. Mbok yo agak hati-hati. Jadi, jangan sampai yo kalau memang ingin duduk berdua yo berbagi. Nah, perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya, tidak menghargai dia. Hargailah teman. Bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan. Mentang-mentang kamu dapat A, temanmu dapat E, terus wah gayamu di depan temanmu koyo. Nah, jangan. Makanya belajar dong. Makanya jangan meluyur saja. Makanya, wah, itu kan menyakitkan. Terus jangan apa itu menakuti atau menakutkan mereka, serta jangan takut pada mereka. Ngerti bedanya ya? Jangan menakuti, ini sebenarnya istilah dari Imam Ghazali. Jangan menakuti, jangan menakutkan, tapi juga jangan merasa takut. Menakuti itu berarti perilakumu membuat dia takut. Menakutkan itu kamu menceritakan, mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa. Itu menakutkan. Jangan datang ke sana, nanti kamu dibantai loh. Itu menakutkan. Ada lagi, jangan merasa takut. Kita sendiri juga jangan merasa takut. Islam ini kan prinsipnya unsur akhoka zoliman au mazlum. Jangan sampai ada yang zolim, juga jangan membiarkan dirimu dizolimi. Jadi dua-duanya harus bersih. Tidak ada kezoliman, tidak ada kemazluman. Kemudian muliakan mereka, jangan sombong. Hormati mereka, tapi jangan rendah diri di hadapan mereka. Berarti apa? Tetap harus setara dengan sahabat itu. Jangan ada tinggi rendah. Kemudian jangan berlebihan, jangan egois, tentu saja sopan santunnya dijaga. Ala Pak teman aja, santai aja, ya enggak. Justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun. Oke, ini adab bersahabat yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau, itu ya sangat menghormati, sangat menghargai. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita. Ini sabdanya Rasulullah ya. Yang pertama, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakotun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil mungkar sodakotun. Engkau menganjurkan dia melakukan yang ma'ruf dan melarang dia melakukan yang mungkar, itu juga sodakoh. Kok punya teman kos malam-malam keluar mau kemana mas? Mau ngelitih misalnya. Bocah. Ya. Ya terus kamu larang, "Mbok jangan mas, nanti ayo di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa kalau memang bosen apa ngopi kemana." Nah ini sodakohmu pada dia. Wa irsadukar rojula fi ardi dolali laka sodakohmu. Dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan, itu ya sodako. Wa basoruka lirijalir rodi'il basor laka sodakotun. Bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun, itu juga sodako. Bahkan wa imato tukal hajar wa syaukah wal agam anitorik laka sodakotun. Dan kalau engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu ya sodako. Jadi kalau kok tiba-tiba
lihat pengumuman di TV, wah ada yang sedekah sekian miliar, ada yang sedekah. Saya mau sedekah apa ya Pak? Tidak punya uang. Kamu keluar ke jalan, bersihin batu-batu, bersihin duri-duri, itu ya sedekah. Atau yus kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya. Ngapain kok senyum-senyum sedekah? Karena saya tidak punya uang maka sedekah. Jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang, kotaan lewat. Nah, kok enggak bawa uang ini, kamu senyumin aja, senyum. Nah itu, ya itu sodakohnya. Baik, lanjut ya. Wa ifrohuka min dalwika fi dalwi akhika laka sodakotu. Engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Kamu ditraktir teman misalnya ngopi bareng-bareng. Wah, dikasih kopi sak teko, dibeliin kopi sak teko. Kamu kan yang disodakoi, sekarang ganti mensodakoi. Kamu tuangkan airmu ke teman. Nah, ini sodako. Jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita, sahabat kita. Lanjut, adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu. Saya yang lebih senior, tidak begitulah. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah, kamu ngoceh terus. Ya. Yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang, siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu kalau bahasa Jawanya jago di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit. Mau diusir gimana wong ya tamu? Tidak diusir kok ya tamu ini tidak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama. Secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang nggak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang nggak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama nggak ketemu. Sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Wis tanya itu ndak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya, di sana sudah hujan apa belum? Gitu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, ndak usah tanya yang detail keadaan. Yang mungkin menyinggung atau melukai dia kita ndak sadar. Kapan menikah? Gitu kan. Akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama tidak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal dapat musibah pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip.
Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru. Itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa apa. Eh, Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ikhwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya. Atau sekedar mendengarkan hibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang menyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib. Karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya ke sini kok. Ini nyebar aib namanya. Nggak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri, tidak disebar. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini, sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Kayak teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Nah, ini menarik. Adab pada musuh atau orang yang kita benci, orang yang tidak disukai. Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia. Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah, ini berat. Ini mendoakan beneran ya, bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga. Rasul tidak begitu. Itu mendoakan mati. Nah, enggak, Rasulullah memang mendoakan. Mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di Taif itu kan, saat beliau dakwah ditolak, malah beliau dilempari batu, dikejar-kejar, sangat tersiksa. Sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih hafal ya, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka padaku, sesulit apapun yang aku alami, aku tidak peduli. Nah, ini sampai membuat Allah mengutus para malaikatnya disuruh mendatangi beliau. Jadi malaikat, Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau saat ini juga, Gunung Taif akan ditimpakan ke mereka. Tapi jawabannya Rasulullah ya tidak. Justru Rasulullah mendoakan, aku doakan agar anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman, yang paling banyak kontribusinya untuk Islam. Dan itu terjadi. Jadi
Ini namanya mendoakan musuh. Ini berat. Kita biasanya sulit. Kalau mengumpat musuh gampang, mendoakan musuh sulit. Tapi Rasulullah mencontohkan begitu. Mendoakan benar tetap ya, bukan. Sekarang kan kalian pakai, saya doakan kamu biar dapat hidayah. Nah itu tapi nadanya nada merendahkan. Tidak begitu. Didoakan benar. Dan jangan melaknat musuh. Seperti apapun buruknya. Itu tadi yang saya singgung ya, hadisnya itu. Jadi satu ketika ada sahabat, "Qila ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin." Wahai Rasulullah, berdoalah pada orang-orang musyrik. Berdoalah agar mereka ditimpa musibah. Berdoalah agar mereka hancur. Berdoalah agar mereka. Jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu. Yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu. Semoga laknat Allah atas kalian. Tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian. Jadi kadang-kadang kan di medsos itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu. Tunggu saja rumahmu kebanjiran lah. Kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya sampean ya dapat. Nah, jadi jawabannya Rasulullah apa? Ini lam asu la'anan wa innama buistu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat. Aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat. Jadi ayo kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Ini nasihat untuk kita ya, jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain. Kita kadang-kadang kalau ada gini, iya Pak kelompok sana itu mesti begitu. Nanti kelompok satunya juga begitu. Oh, kelompok sana duluan Pak, saya cuma meladeni saja. Wis, ayo kita introspeksi diri saja ya. Semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat. Atau tidak bisa segera tidur. Tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu. Sebelum tidur pegang HP. Akhirnya ya nyekrol sana, nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan. Jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya silahkan dicari. Jadi ini godaan yang besar biasanya. Banyak orang terjebak juga di sini. Berlindung di balik takdir. Sudah takdirnya Pak. Buat sampean itu sekali-sekali lah sholat duha, sholat tahajud. Nunggu hidayah Pak. Kalau Allah belum ngasih hidayah ya belum. Itu namanya berlindung di balik takdir. Wah ya memang waktunya Pak. Kok sampean nggak lulus-lulus Mas? Sudah semester 14. Ayo berarti takdirnya Pak. Nah itu berlindung di balik takdir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak boleh berlindung di balik takdir. Berlindung di balik takdir itu kan bahasa kasarnya mengkambing hitamkan Allah. Seolah-olah Allah ingin kamu nggak lulus-lulus. Seolah-olah Allah ingin kamu males sholat. Seolah-olah Allah ingin kamu kacau hidupmu. Itu namanya berlindung di balik takdir. Sama-sama dapat takdir jelek, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba lihat bedanya antara iblis sama Adam. Dua-duanya dapat takdir jelek. Yang satu dijadikan musuhnya manusia sampai hari kiamat, yang satu diturunkan derajatnya dari surga ke bumi. Kalau iblis
Itu ceritanya si Abdul Qadir Jailani. Waktu ditanya, kenapa sih kok nggak mau sujud pada Adam yang bikin Allah murka? Katanya Iblis, itu kan takdirnya Allah. Kalau kalau saya sujud juga nanti Adam nggak jadi turun ke muka bumi. Ceritanya beda nanti. Itu kan cuma drama misalnya. Ya, jawaban ini nggak bikin Allah nggak berkenan. Beda sama Adam. Adam itu mungkin ya ngerti sudah skenario nya, dia wong jadi makhluk jailun fil ardi khalifah, berarti besok mau ke bumi. Tapi kan pakai skenario makan buah kulti segala, bahwa Adam salah sehingga diturunkan derajatnya. Tiap hari yang dilakukan Adam kan terus nangis dan tobat sampai kabarnya sekian tahun baru diampuni oleh Allah. Itu kan doanya yang terkenal itu kan, Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Jadi meskipun itu kan ya takdirnya Allah, tapi gara-gara aku tidak menuruti perintahmu, itu kan mendolimi diriku sendiri. Wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati, ya pasti aku rugi. Jadi kalau sama Adam, Allah jadinya sayang. Tapi kalau sama iblis, sama-sama skenario-nya Allah, Allah jadi murka. Iblis pakai alasan takdir. Maka jangan pakai alasan takdir. Jangan mengkambing hitamkan Allah. Wong padune kamu sendiri yang males. Padune kamu sendiri yang pengen seneng-seneng, tidak mau susah. Tapi terus alasannya takdir. Oke, ini juga jebakan bagi ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, hati-hati ya, kalau kita sudah jadi orang baik, sering-sering ada penyusup. Penyusupnya itu apa? Sifat-sifat buruk yang kita tidak sadar. Orang baik yang tersusupi sifat buruk, ya karakternya berarti dia sekarang jadi orang buruk. Dan itu katanya si Abdul Qadir Jailani, contoh hadisnya banyak. Misalnya, marah itu merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu pada madu. Jadi hati-hati ya orang beriman, ojo nesunan, ojo ngamukan. Kalau kamu ngamukan, imanmu rusak. Jangan beragama dengan marah. Marahmu itu merusak imanmu sebagaimana juga merusak madu. Ini hadis populer sebenarnya. Cuma kita jarang merenung, jarang tafakur. Jangan-jangan kita golongan orang beragama yang ngamukan. Begitu kamu ngamukan, ya berarti imanmu rusak. Kayak madu yang dirusak oleh cuka. Ada lagi contohnya. Al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narol khatobah. Ini apalan zaman Zanawiyah dulu. Hasad itu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hasad itu senang lihat orang lain sumpek dan sumpek lihat orang lain senang. Itu namanya hasad. Kalau kamu hasad, kebaikanmu habis terbakar. Ada lagi, ghibah. Ini yang mungkin kamu jarang dengar ya. Al-ghibatu asyaddu minas zina. Ghibah itu ngomong orang lain, menggunjing yang tiap hari kita lakukan lewat Facebook, WA. Itu asyaddu minas zina. Lebih buruk daripada zina. Dahsyat ya. Tapi jangan dibalik ya. Ah, daripada kita ghibah, zina aja lah. Mikirmu mesti gitu. Ya, hati-hati jangan ghibah. Ini kalau di Sirul Asror nanti di bawah ada, kalau pengen ngejar sanatnya ada rangkaian sanatnya. Ada lagi, al-fitnatu na'imatun. Fitnah itu sesuatu yang tertidur. Dan Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Siapa yang suka fitnah, bikin berita hoax, Allah akan melaknat. Orang bakhil itu tidak akan masuk surga. Meskipun dia abid atau zahid. Ada lagi, riya itu syirik khafi.
Syirik yang tersamar. Ada lagi, para pemfitnah itu tidak akan masuk surga. Annamamu la yadkhulul jannah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan sebaik apapun kamu, kalau menyusup dalam dirimu sifat-sifat buruk, maka tidak ada gunanya kebaikanmu semuanya. Ibadahmu, kesolehanmu, segalanya akan rusak kalau dia masuk sifat-sifat buruk. Namanya orang-orang yang mufsidin, rusak dan merusak. Maka hati-hati dengan moralmu, mental. Ini sholat itu ada dua jenis. Sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. Ya, meskipun dalam prakteknya susah, kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kolbunya juga ikut kemana. Nah, padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Munajat itu bahasa gaulnya curhat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah. Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Makanya ada wassolatul wusto. Dan ada sholat kolbu. Nah, dirumuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sholat wajib yang lahir itu cuma 5. Sholat kolbu inilah yang anytime. Yang harus kita bawa tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Kolbu kita yang tadi waktu sholat hadir juga harus sholat di luar waktu sholat. Sholatnya apa sih kolbu kita itu? Ini loh. Jadi sholat kolbu itu tidak ada waktunya, terus-terusan. Ini yang sholat tanha anil fasya wal mungkar, itu sholat kalbu. Biar sholatnya tidak fisik saja, dilakukan terus-terusan. Yo, simbolisnya masjidnya itu hati. Harus berjamaah. Berjamaah itu apa? Seluruh anggota tubuh, seluruh batin harus ikut. Kemudian imamnya apa? Ketundukan pada Allah. Kiblatnya apa? Ya Allah yang ada di mana-mana. Jadi kalau sholat wajib yang 5 waktu, simbolisnya sama semua ngadep kiblat. Tapi sholat kolbu ini, karena di mana-mana ada Allah, ya segala aktivitas kita, saya ngaji ngadep ke timur, kamu ngadep ke barat, ada yang ngadep ke utara, ada yang ngadep ke selatan. Kalau ini dalam rangka tunduk pada perintahnya Allah, itulah sholat kolbu. Wajahnya Allah ada di mana-mana. Jadi hidup yang selalu mempertimbangkan apa keinginannya Allah, apa yang dimaui Allah. Itulah sholat kolbu. Prinsipnya apa? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehari-hari hidup kita, bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Jadi meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fasya wal munkar. Jadi kalau kalian heran, Pak, ini ada orang sholat wajibnya rajin. Tiap hari ke masjid, 5 waktu nggak pernah telat. Tapi kok masih mau korupsi ya? Masih mau menyakiti orang lain ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya.
kalbunya belum sholat. Katanya si Abdul Qadir Jailani, ya harus sholat kolbu. Tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat. Itulah nanti yang disebut sholat batin. Yang pertama, orang yang berilmu, bukan ilmu agama ya, ilmu lahir, itu biasanya godaannya adalah alam materi dunia. Orang yang ilmunya level syariat, itu godaannya keduniaan biasa. Istrinya nambah, atau kekayaannya double, atau ngaji pakai tarif, atau macam-macam. Ini godaannya orang berilmu yang ilmunya masih syariah. Syariah ilmu ya, bukan syariah fakultas. Jadi syariat ilmu lahiriah tadi, itu biasanya digoda oleh materi. Kalau orang levelnya di atasnya dikit, menyebutnya ahlul hikmah, orang pintar. Godaannya adalah alam malakut. Alam malakut ini alam rohani. Nikmatnya ilmu, nikmatnya yang gitu-gitu biasanya sering menjebak yang rohaninya. Kalau orang setengah jalan sufi, itu kan juga masuk orang bijaksana. Itu biasanya godaannya karomahnya. Bisa apa dikit sudah bangga, sudah sombong. Baru ngerti dikit, baru ngaji 1-2 kali ngerti apa-apa, merasa wis pinter. Nah, itu godaannya orang bijak. Jadi biasanya tergoda oleh alam malakut. Dunia abstrak, dunia metafisik. Kalau ada orang lain, itu orang levelnya masih materi, ilmunya masih ilmu duniawi. Ilmuku loh ilmu akhirat. Ilmuku ilmu metafisik, filsafat kelas tinggi, dan seterusnya. Itu godaannya orang pintar. Godaannya ahli hakikat itu sifat-sifat ilahiyah. Membanggakan dirinya sendiri. Aku kok bisa kayak gini ya. Berarti ini rasanya ekstase itu. Orang lain belum ngalami, aku sudah ngalami. Itu godaannya sudah. Terjatuh dalam sombongan, kebanggaan diri. Sama. Jatuhnya juga pada egonya. Jadi yang satu digoda oleh materi, yang satu digoda oleh metafisik, alam malakut, dan yang satu digoda oleh sifat-sifat ketuhanan. Sifat ilahi. Jadi orang baik terus kagum. Kok bisa ya aku sedermawan ini? Itu penyakit sudah. Nggak nyangka loh aku bisa sholat malam rutin sekarang. Wah. Kok bisa ya aku ikhlas gini, semua hartaku tak kasih, ada temenku tak kasih. Loh, itu penyakit. Itu godaannya para salik. Siapa saja yang merasa puas pada salah satunya, saat itu juga dia mandek. Mandek itu apa? Ya berhenti di situ dia. Yang syariah, orang berilmu berhenti di materi. Para pejalan kaki, para filosof ahli hikmah berhenti di alam malakut. Dan ahli hakikat yang sudah puncak berhenti di alam sifat-sifatnya ilahi. Semuanya belum nyampe. Berhenti di sana. Tidak bisa meneruskan langkah. Hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Kalau kita sedang di tengah jalan sekarang, hati-hati. Saya tidak tahu kita ada di level mana. Jangan-jangan level yang paling bawah juga belum. Godaannya lebih dahsyat lagi. Berilmu aja belum, itu sudah godaan macam-macam. Semuanya hampir jadi godaan. Ya kan? Jadi hati-hati para pejalan, itu godaan. Kalau kamu tergoda, berarti kamu mandek. Tidak mendekat lagi sama Allah. Berhenti di situ. Baru melakukan suluk sebentar terus merasa Allah itu selalu nolong aku. Ada apa-apa dikit, selamat aku.
Ada polisi mau razia itu loh. Selamat tak bacain sholawat aja, polisinya nggak lihat aku. Ya kan? Sering kan kayak gitu kamu. Ah, itu godaan, itu jebakan. Biasanya orang yang sudah merasa, wah Allah itu berarti masih sayang padaku, jadi aku selamat terus. Berarti dia mandek. Bandingkan dengan orang belum. Saya ragu-ragu ini Allah sayang benar apa enggak ya padaku. Jangan-jangan aku selamat dari polisi ini ujian. Wong aku itu jelas-jelas salah loh. Kok sama Allah dibiarin nggak ada hukuman, nggak dicegat polisi. Nah itu orang yang waspada. Ya biarkan toh ketangkep polisi paling bayar. Bayar itu kan punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah. Paling sidang. Sidang kan juga ada hukuman. Hukuman kan ya tergantung. Uang orang bayar itu kan kalau punya uang. Kalau nggak punya uang kan ya sudah nggak bisa bayar. Oke, paling utang. Nanti di penjara, Pak. Makan gratis lumayan. Godaannya para pejalan.